Baik, jumpa lagi bersama saya Ali Rifan di Menulispedia. Salam menulis. Sobat penulis, pada kesempatan hari ini, hari yang sangat cerah, saya ingin kembali sharing seputar dunia kepenulisan. Dalam video ini saya membuat judul 1 jam bisa menulis. Jadi video ini nanti durasinya sekitar 1 jam. Saya punya keyakinan ketika sobat penulis menonton video ini 1 jam ya, jangan di skip ya, 1 jam dari awal sampai akhir secara tuntas. Saya sangat yakin sobat penulis bisa menulis artikel opini ke media massa. Ini adalah materi yang sebenarnya sudah pernah saya sampaikan, materi tutorial menulis. Ada 6 materi, dan ini saya pilih karena ini adalah materi yang secara teoritis dan taktis sangat lengkap ya. Ini materi kepenulisan dari hulu sampai hilir. Nah, ada 6 materi. Ini saya ada catatannya, saya bacakan. Pertama adalah cara membuat judul yang unik. Nah, ini kan materi yang penting ya. Yang kedua, membuat lead yang menarik. Yang ketiga, cara membuat outline yang baik. Keempat, teknik editing. Yang kelima, membuat penutup berkesan. Dan yang keenam adalah tutorial mengirim artikel opini ke media massa. Untuk lebih jelasnya, langsung saja teman-teman saksikan video ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi soal bagaimana cara membuat judul yang unik. Ini sebuah tutorial menulis dan berseri, dan pada kesempatan ini kita akan mengulas seri pertama ya. Oke, langsung saja. Nah, ini sebuah pertanyaan, mengapa kita perlu membuat judul yang unik? Saya membagi 4 alasan. Yang pertama, karena judul merupakan etalase di dalam sebuah tulisan. Judul posisinya sangat penting di dalam sebuah tulisan, sebab ketika orang hendak membaca tulisan Anda, yang pertama kali dilihat tentu judulnya. Nah, tidak heran jika tulisan di media itu, judul itu selalu dicetak tebal ya. Ini karena judul sangat penting posisinya. Ibarat rumah itu judul adalah halaman. Kemudian ibarat manusia, badan manusia, judul itu adalah wajahnya. Kalau kita lihat halaman rumahnya menarik gitu, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa isi rumah itu juga menarik. Itu kira-kira. Yang kedua, mengapa judul harus unik? Untuk menarik perhatian. Ini menarik perhatian redaktur dan menarik perhatian pembaca. Karena harus diakui, kalau judul kita nggak menarik, ya akan diabaikan oleh redaktur, karena seperti yang pernah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, redaktur dalam sehari itu menerima banyak sekali tulisan. Kemudian fungsi judul lainnya adalah untuk mempercantik. Nah, istilah ini saya gunakan karena judul ini juga fungsinya untuk memoles sebuah tulisan. Ibarat rumah ini adalah catnya ya, dibuat yang menarik itu, agar apa? Agar orang mau masuk ke rumah kita, agar orang mau membaca tulisan kita. Caranya adalah kita buat rumah ini semenarik mungkin. Beberapa tulisan yang menurut saya isinya nggak terlalu bagus, tapi judulnya menarik, ya itu menjadi pertimbangan redaktur. Apalagi kalau media-media online ya. Kalau media online itu kan salah satunya kan mengejar viewers, mengejar pembaca, karena untuk dapatkan iklan dari Aksen itu kan salah satunya ketika pengen dibaca orang. Nah, itu judul yang menarik bobotnya tinggi kalau media-media online ya. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah untuk rangkuman sebuah tulisan. Jadi ketika orang ingin membaca tulisan A, dia cukup baca judul itu, oh ini berarti tulisan ini berbicara ini.
Nah, kalau kebetulan orang itu memang punya interest di sana, punya ketertarikan di satu isu, nah dia akan membaca tulisan kita. Jadi salah satu fungsi judul juga merangkum sebuah isi tulisan. Begitu kira-kira itu soal ini ya, apa namanya, alasan mengapa kita harus membuat judul yang unik. Nah, kemudian para sobat penulis, ini panduan membuat judul ada 3. Pertama adalah gunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mencerminkan isi. Jadi judul tidak boleh bertele-tele karena judul ini bukan kalimat ataupun paragraf. Kemudian gunakan kalimat aktif biar tulisan atau judul kita hidup, jangan kalimat pasif. Dan berikutnya adalah tidak lebih dari 6 kata. Bahkan kalau untuk media cetak, rata-rata judul tulisan itu 3 kata, maksimal 4 kata, karena space atau ruang di media cetak kan terbatas. 6 kata biasa, maksimal 6 kata ini biasanya untuk media-media online. Nah, berikutnya kita coba lihat ini contoh-contoh judul yang unik itu seperti apa. Nah, pertama adalah gunakan diksi prima. Nah, ini contohnya, ini saya buat 3 contoh ya. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya coba 3 saja. Misalnya tulisan Prof. Ikrar Nusapakti di harian Kompas yang berjudul Haru Biru Partai Segitiga Biru. Nah, ini merupakan judul yang prima ya, U ketemu U. Kemudian ini tulisan saya di harian Sinar Harapan yang berjudul Gejala Amnesia Pancasila. Ini juga apa namanya, prima, A ketemu A. Ini sorry, ini ada typo nih karena buru-buru. Nah, kemudian yang ketiga ini tulisan saya di harian Tempo, judulnya Wajah Ganda Dana Desa. Ini juga prima dan tentu masih banyak yang lain. Kemudian judul yang unik lainnya adalah kita coba meniru tagline iklan ya, atau bahasa-bahasa yang populer. Misalnya ini judul yang tagline iklan ini ya, pendidikan mahal, tanya kenapa gitu. Kemudian pemimpin gempa gempita, itu kan. Nah, berikutnya ini dulu ramai sekali isu Ponari ya, soal Ponari. Nah, ada salah satu teman yang membuat judul Ponari Sweat gitu. Dan ini dikaitkan dengan iklan ini apa namanya, iklan di televisi ya, Pocari Sweat gitu. Nah, kemudian judul yang unik lainnya adalah yang mengundang rasa penasaran pembaca. Nah, ini judul saya di harian Republika, Politik Dromologi. Nah, ini kurang ini ya, typo lagi, tapi nggak masalah karena buru-buru tadi. Nah, ini orang penasaran apa itu makna dromologi. Gitu. Kemudian ada judul lagi, siasat baru pemakzulan presiden. Ini juga mengundang orang penasaran apa siasatnya, kan begitu. Kemudian yang ketiga, kiblat baru industri musik Indonesia. Ini juga judul-judul yang mengundang penasaran. Tentu masih banyak lagi tipologi-tipologi judul yang unik gitu. Ini hanyalah 3 contoh dari saya. Teman-teman bisa mencari sendiri, mengamati tulisan-tulisan yang dimuat. Itu tadi soal bagaimana cara membuat judul yang unik ya, tutorial menulis yang pertama. Nah, tutorial menulis yang kedua adalah membuat lead yang menarik. Silakan saksikan. Tutorial menulis kali ini, seri kedua, saya akan membahas soal bagaimana cara membuat lead yang menarik. Apa yang dimaksud dengan lead? Lead adalah kepala atau pembuka dalam tulisan. Karena pembuka dalam tulisan, posisi lead tentu sangat penting dan menentukan apakah tulisan Anda dimuat atau ditolak oleh redaktur. Sebab untuk koran nasional, karena banyaknya naskah yang masuk, para redaktur tak mempunyai waktu yang banyak untuk membaca setiap artikel yang dikirim oleh penulis. Nah, sekali lagi mereka juga melakukan apa yang disebut skimming, seperti tadi ya, seperti apa namanya pada sesi sebelumnya, judul itu juga menjadi skimming redaktur. Selain judul,
Lead juga menjadi skimming menyaring tulisan yang masuk. Jadi jika judul dan lead menarik, redaktur akan meneruskan membaca. Tetapi kalau lead dan judulnya nggak menarik, biasanya redaktur akan mengabaikannya. Nah, sobat penulis, seperti apa macam-macam lead ini coba kita uraikan satu persatu. Ada namanya lead descriptive. Lead model ini biasanya menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa yang langka, baik peristiwa kemanusiaan seperti bencana alam atau insiden kriminal. Jadi saya pernah membuat lead ini pada tulisan berjudul Pelajaran Penting Tragedi Sukhoi yang dimuat Koran Jurnal Nasional pada 22 Mei 2012. Nah, salah satu pembukanya begini, sobat penulis. Rabu siang itu, langit Indonesia tampak kelabu, titik. Tragedi penerbangan kembali terjadi di tanah air. Sukhoi Superjet 100, pesawat penumpang buatan Rusia yang tengah terbang promosi, jatuh di lereng Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Dan seterusnya. Nah, itu salah satu model lead deskriptif. Jadi menjelaskan peristiwa ya. Menjelaskan insiden yang sedang terjadi. Nah, lead berikutnya adalah lead menonjok ini, pembuka yang menonjok. Lead jenis ini biasanya memuat pernyataan yang mengguncang pembaca sehingga pembaca merasa terkesima dan akan mengejar terus tulisan Anda. Nah, caranya apa? Caranya sodorkan kata-kata yang menggebrak terkait isu-isu yang sedang memanas. Misalnya, ini juga tulisan saya yang dimuat Harian Suara Karya 16 April 2013 yang berjudul Kegalauan Ujian Nasional. Nah, saat itu saya membuat list kira-kira begini. Ujian nasional 2013 yang kini masih berlangsung mengalami kegalauan, titik. Betapa tidak, UN jenjang sekolah menengah atas atau SMA dan sederajat yang semestinya digelar serentak hari Senin mengalami kendala, titik. Sebanyak 11 provinsi harus menunda UN hanya gara-gara urusan teknis percetakan gitu. Nah, itu ya, dan seterusnya. Dan ada beberapa lead yang menonjok lagi, misalnya tulisan saya di Sinar Harapan 5 September 2012 yang berjudul Pendidikan Toleransi Masih Tersandra. Nah, kata-katanya begini. Masa depan toleransi di Indonesia kini terancam, titik. Kerukunan umat beragama masih terus menimbulkan bau tidak sedap. Ini karena bibit-bibit radikalisme itu ternyata bercokol di lembaga-lembaga yang notabene sangat strategis, yakni sekolah. Fakta ini bisa kita saksikan pada survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian atau LAKIP beberapa waktu lalu, dan seterusnya ya. Itu juga salah satu contoh lead yang menonjok. Jadi membuat pembaca penasaran dan ingin mengikuti tulisan kita sampai habis. Kemudian lead berikutnya adalah lead kutipan. Nah, lead ini biasanya menggunakan ungkapan tokoh secara tepat dan sesuai dengan tema yang hendak Anda angkat dalam sebuah tulisan. Jadi, misalnya kita mengutip kata-kata dari Pramudia Anantatur, Ablin Toffler dan lain-lain. Ini misalkan tulisan seseorang di Tempo nih ya, saya coba bacakan lead-nya ya. Kita sungguh bangsa yang bernasib sama seperti yang digambarkan Ablin Toffler dalam kutipan di atas. Jadi sebelumnya dia membuat kutipan. Kita menjadi bangsa yang para pemimpinnya di segala lini merupakan penyandang buta, bisu tuli alias tuna total, tak mampu belajar. Nah, ini salah satu lead kutipan. Sebelumnya ada kutipan dari Ablin Toffler, kemudian dia mengomentari kutipan itu. Nah, kita coba lihat lead yang berikutnya ya, yang keempat adalah lead sapaan. Lead sapaan itu
adalah lead yang digunakan atau lead yang menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua agar si penulis atau pembacanya masuk dalam tulisan. Lead ini biasanya digunakan oleh para kolumnis penulis-penulis kondang yang telah piawai menulis di media massa. Ini contohnya. Ini tulisan Rosihan Anwar ya di Harian Kompas 13 Maret 2010 yang berjudul Mengenang Bung Hatta. Nah, kira-kira begini bunyi pembuka tulisannya. Kedua anak saya, Dr. Aida Fathaya dan Dr. Ella memberitahukan tanggal 14 Maret ini genaplah Bung Hatta meninggal 30 tahun lalu. Titik. Putrinya, Dr. Kimala, meminta saya menulis sebuah artikel peringatan agar Bung Hatta jangan dilupakan dan seterusnya. Ini salah satu contoh lead sapaan ya. Kemudian yang kelima, lead kontras. Apa itu lead kontras? Dalam lead ini kadang-kadang tema yang Anda angkat harus mengandung sesuatu yang kontras jika dibandingkan kejadian sebelumnya. Contoh ini tulisan Siti Nurhayati di Suara Karya 25 Juli 2012, judulnya Krisis Tempe. Nah, pembukanya begini. Jika dulu tempe dipandang sebagai makanan yang murah, mungkin kini tidak lagi, titik. Terus melonjaknya harga kedelai membuat harga bahan pangan penuh gizi ini turut membumbung, titik. Begitu besarnya kontribusi kedelai dalam hal penyediaan bahan pangan bergizi bagi manusia, sehingga kedelai bisa dijuluki sebagai protein yang tinggi kira-kira gitu atau seimbang dan lengkap itu. Nah, berikutnya kita bahas tentang lead. Ini lead epigram sebenarnya, lead epigram bukan lead sapaan, ini typo. Nah, lead epigram ini biasanya menggunakan ungkapan pendek yang berisi suatu pikiran luhur atau kata-kata bijak. Ungkapan dalam lead ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang ringkas namun berbobot. Nah, contohnya misalnya Maman S. Mahayana ya, di Kompas 13 April 2010 yang berjudul Politik di Balik Ungkapan Baru. Nah, misalnya begini, bahasa mencerminkan bangsa. Ada gium ini sesungguhnya menyimpan sejarah panjang tentang hubungan bahasa dan masyarakat. Melalui bahasa dapat ditemukan naluri dan sikap budaya sebuah bangsa. Bahasa tidak sekadar menjadi alat komunikasi, tetapi juga sebagai ekspresi kultural, bahkan juga ideologi. Dengan begitu, belajar bahasa dapat juga digunakan untuk memahami sikap budaya dan ideologi bangsa itu, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh lead epigram ya, bukan sapaan, epigram, ini typo. Nah, kemudian yang terakhir lead parodi. Lead ini biasanya berisi kata-kata mutiara, bait puisi, kemudian lelucon, judul lagu, frasa-frasa atau ungkapan yang sedang booming atau menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Ini salah satu contohnya, misalnya tulisan Muhammad Afifuddin di Tempo 4 Maret 2012 yang berjudul Tonton bukunya, baca filmnya. Nah, contohnya kalimat pembukanya begini. Si Oka antara keren banget ya, cowok banget pokoknya, gue banget gitu loh, hehehe. Cuplikan pembicaraan itu terdengar dari kerumunan beberapa perempuan yang merasa terpuaskan setelah menonton film Sang Penari, film yang diadaptasi dari novel Ronggeng Tugu Paru karya Ahmad Tohari. Nah, ini salah satu lead parodi ya, jadi dia mengambil kutipan-kutipan yang agak lucu begitu, kemudian dikomentari. Nah, itu tadi contohnya. Itu sobat penulis soal lead atau pembuka tulisan. Semoga bermanfaat. Sobat penulis, itu tadi
cara membuat lead yang menarik. Nah, sekarang adalah materi yang ketiga, materi yang tak kalah penting, yaitu cara membuat outline yang baik. Ini kunci di dalam kepenulisan ya, kepenulisan, salah satu kunci. Langsung saja saksikan videonya. Pada tutorial menulis ketiga kali ini saya ingin coba membahas soal bagaimana cara membuat outline. Ini juga materi yang tak kalah penting. Ini sangat menentukan sukses tidaknya proses menulis kita. Baik, langsung saja kita menjelaskan apa itu outline. Secara ringkas, outline itu bisa dimaknai sebagai kerangka tulisan, bisa dimaknai sebagai regangan, kemudian bisa dimaknai sebagai garis besar atau guratan. Nah, outline merupakan rencana penulisan yang membuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Nah, saya membagi 4 manfaat membuat outline. Yang pertama adalah dengan outline tulisan kita lebih terarah. Jadi ibarat orang mau jalan ya, outline ini bisa menjadi Google Map. Jadi lebih enak kita, rutenya jelas, begitu kira-kira. Yang kedua, dengan outline kita bisa merancang sebuah tulisan. Bagaimana sih pembuka dalam tulisan nanti dan bagaimana penutupnya. Seperti pernah saya ulas di dalam tutorial sebelumnya bahwa pembuka tulisan ini kan macam-macam, atau lead tulisan kan macam-macam. Ada lead kontras, ada lead menonjol, lead naratif, dan seterusnya. Termasuk penutup itu juga macam-macam. Di dalam outline kita bisa menentukan tulisan ini mau kita buka dengan model seperti apa dan kita tutup dengan cara seperti apa. Yang ketiga, tentu outline berfungsi untuk mencegah kebuntuan di dalam proses menulis. Ini penting, apalagi penulis pemula ya. Ini biasanya adalah masalah klasik di dalam proses kepenulisan, yaitu kebuntuan-kebuntuan ya. Sering terjadi buntu di dalam proses menulis. Nah, berbeda misalnya dengan penulis-penulis yang sudah mapan, yang sudah punya jam terbang di atas rata-rata, outline mereka biasanya tidak tertulis, tapi cukup di dalam memori. Tapi bagi penulis pemula, outline menjadi sangat penting. Yang keempat, manfaat berikutnya adalah untuk memudahkan pencarian referensi. Dengan outline, kita akan tahu referensi apa yang akan kita gunakan, dan referensi apa yang akan kita cari. Nah, itu manfaat outline. Kemudian, kita coba lihat bagaimana cara membuat outline. Pertama, tentukan topik ya. Tanpa topik kita tidak bisa membuat outline. Kita akan bahas apa itu. Topik dan judul tentu berbeda ya. Topik adalah tema tulisan, judul itu lebih spesifik lagi. Nah, kemudian setelah itu kita buat daftar isi seperti biasa. Daftar isi secara umum terdiri dari 3, pembuka, isi, dan penutup. Nah, setelah itu nomor yang berikutnya yang kita lakukan, berikanlah daging, dalam tanda kutip tentu. Daging di sini adalah poin-poin apa yang harus dijelaskan di dalam tulisan itu. Misalkan pembuka, di dalam pembuka itu isinya apa aja nanti. Di dalam isinya apa aja dan penutupnya bagaimana. Nah, setelah oke, kita berikan poin-poin di dalam daftar isi, barulah kita lakukan revisi atau kita lakukan finalisasi. Nah, kalau sudah kita finalisasi, nah barulah kita melakukan proses penulisan. Sobat penulis, ini contoh outline. Secara ringkas saya buat seperti ini. Nah, paling tidak ada 4 di dalam outline itu judul. Jadi ini ada 2 cara ya. Judul itu bisa dibuat di awal, tapi juga bisa dibuat di akhir. 2 metode ini pernah saya lakukan. Saya dulu sering membuat judul di akhir. Nah, judulnya seperti apa? Judul harus relevan sesuai dengan tema atau topik. Kemudian judul yang bagus adalah judul yang mampu menimbulkan keingintahuan pembaca. Sebaiknya sobat penulis menggunakan judul dengan tipologi seperti ini.
Kemudian kita buat pembuka. Nah, pembuka itu berisi peristiwa atau masalah. Peristiwa apa atau masalah apa yang mau kita angkat. Termasuk kita di dalam membuka tulisan itu apakah menggunakan deduktif atau induktif. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus, sebaliknya kalau induktif itu dari khusus ke umum. Maksudnya adalah gambaran besar tema, kemudian baru kita jelaskan, itu deduktif. Nah, sebaliknya kalau induktif itu kita memunculkan satu masalah ya dari khusus dulu, kemudian kita jelaskan secara umum bagaimana. Nah, itu pembuka tulisan. Kemudian isinya apa? Isinya itu tentu perspektif atau teori kita di dalam merespon satu masalah itu. Kemudian sikap penulis itu bisa terdiri dari 3. Tesis itu setuju dengan satu peristiwa. Antitesis itu tidak setuju. Kemudian sintesis posisi kita di tengah-tengah antara setuju dan tidak setuju. Nah, kemudian dalam isi itu juga kita harus membuat satu solusi atau argumentasi atau pemecahan masalah ya, kalau itu sebuah permasalahan yang memang butuh dipecahkan. Kemudian di dalam penutup, apa itu isinya, kesimpulan atau saran. Nah, penutup yang baik harus menyinggung kembali judul. Bisa juga penutup diisi dengan kutipan tokoh. Jadi macam-macam cara menutup tulisan. Buatlah penutup yang berkesan. Seperti kita mengutip adagium misalnya, atau pepatah, atau kutipan tokoh-tokoh yang populer atau karismatik. Itu tadi yang ketiga. Sekarang materi yang keempat adalah teknik editing. Silakan saksikan videonya. Kali ini saya akan berbagi soal teknik editing. Satu proses penting di dalam kepenulisan ya. Ini ujung dari proses menulis adalah editing. Saya membagi 3 setidaknya fungsi editing yang penting saya sampaikan. Pertama adalah memeriksa tata bahasa ya. Jadi kita harus memastikan bahasa-bahasa dalam tulisan artikel kita itu harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Ini sangat penting karena kalau ada kesalahan ketik di atas 3 itu biasanya seorang redaktur akan mempertimbangkan tulisan kita. Kita tidak dianggap serius di dalam menulis. Tentu tata bahasa ini sangat banyak yang harus kita periksa nanti. Ini soal nama harus benar, kemudian kalimatnya harus baku, dan seterusnya. Nah, kemudian fungsi editing berikutnya adalah kita memeriksa akurasi tulisan. Jadi kita harus memastikan bahwa tulisan di dalam artikel itu datanya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk akurasi di sini tentu logika kalimat di dalam tulisan kita. Ini juga harus logis dan mudah dipahami. Kemudian fungsi editing berikutnya adalah agar tulisan kita enak dibaca dan mudah dipahami. Inilah fungsi editing. Jadi fungsinya menambahi dan mengurangi ya. Kita periksa kalau ada kalimat-kalimat yang perlu kita tambahi harus kita tambahi. Kalau ada kalimat-kalimat yang perlu kita pangkas, kita pangkas. Kalau ada kalimat yang masih bulat, yang sulit dipahami, nah kita gimana caranya kalimat itu mudah dipahami. Gimana tulisan itu enak dibaca. Ini fungsi editing. Jadi 3 menurut saya, memeriksa tata bahasa, kemudian kita harus memeriksa akurasi tulisan, dan kita harus menjadikan tulisan kita itu enak dibaca dan mudah dipahami. Kemudian kita lihat editing dari secara umum ya. Secara umum ada 2. Jadi editing redaksional dan editing substansial. Apa itu editing redaksional? Editing redaksional itu memperbaiki kesalahan dalam penggunaan tata bahasa atau tanda-tanda baca ya. Jadi kita harus pastikan kita periksa semua tanda baca
di dalam artikel kita itu benar-benar sudah sesuai dengan EYD, sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian kita juga perlu meringkas tulisan sesuai dengan ruang yang tersedia. Karena artikel opini itu terbatas ruangnya, space-nya terbatas, kita perlu meringkas tulisan-tulisan yang terlalu bertele-tele atau kalimat terlalu panjang. Fungsi editing itu meringkas. Kemudian kita perlu mencari kesalahan faktual di dalam proses editing redaksional. Nama, jabatan, gelar, ya. Kemudian tanggal peristiwa, nama tempat, alamat. Ini harus kita cek kembali, kita pastikan harus benar. Jangan sampai salah, apalagi nama salah. Ini sangat fatal ya. Nah, inilah fungsi editing redaksional. Kemudian, editing substansial adalah memastikan objektivitas tulisan. Kita memeriksa akurasi data yang kita sampaikan, kemudian posisi keberpihakan kita, termasuk juga harus kita edit ya. Apakah dalam tulisan ini kita terlalu condong ke kiri atau ke kanan atau di tengah. Ini harus jelas. Tidak boleh abu-abu. Kemudian proporsional sikap. Ketika tulisan kita berpihak atau mengkritik ya, mengcounter sebuah isu yang ada, kita juga harus proporsional. Counter itu juga harus proporsional, disertai argumentasi yang secara data juga memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian editing substansial berikutnya adalah memastikan tulisan kita layak terbit. Nah, inilah hal yang harus kita lakukan, yaitu gimana caranya tulisan enak dibaca, kemudian isu yang diangkat sesuai dengan keinginan redaksi. Kita perlu melakukan check and recheck ya di dalam proses editing substansial ini. Apakah tulisan kita benar-benar sudah layak terbit atau tidak? Kemudian kita pastikan apakah tulisan kita ini sudah sesuai dengan keinginan redaksi, sesuai dengan visi media bersangkutan. Karena setiap media itu punya visi masing-masing. Ya, dalam materi-materi sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa ada macam-macam tipologi media. Macam-macam, baik dari sisi ideologi dan visinya ataupun dari sisi ruang yang tersedia, space yang tersedia. Nah, kemudian kita perlu memastikan kedalaman isi dan memastikan bahwa tulisan kita punya kebermanfaatan publik. Nah, ini penting karena jangan sampai tulisan kita ini tidak ada isinya ya, cuman sekadar sharing gitu yang enggak dalam. Nah, itu tidak akan dilirik oleh redaksi karena ini tulisan artikel dan artikel itu juga ada honornya. Kita akan dibayar, karena kita akan dibayar, kita sebisa mungkin menulis dengan dengan konten yang menarik dan isi yang berbobot begitu. Dan kita harus memastikan bahwa tulisan kita ini punya manfaat bagi publik, bagi pembaca gitu. Nah, di editing substansial ini perlu kita pikirkan ya. Itu. Kemudian kita coba lihat seni editing ya. Ini seni editing menurut versi saya ini, menurut pengalaman saya. Kalau bagi saya, kita harus memisahkan ya antara waktu menulis dan waktu mengedit. Jadi proses menulis ya menulis. Di dalam menulis kita akan menumpahkan semua ide, semua gagasan ya dari pikiran kita ke dalam teks ya. Kita tumpahkan semua. Nah, ini proses menulis. Nah, proses editing adalah bagaimana yang kita tumpahkan itu kita buat sistematis, tertata, terstruktur, ya kan, dan enak dibaca alurnya. Nah, inilah fungsi editing. Karena itu saya sering menyampaikan kepada penulis-penulis pemula,
jangan melakukan dua hal dalam waktu yang sama, yaitu menulis sekaligus mengedit. Kalau Anda melakukan itu, saya pastikan tulisan Anda nggak jadi-jadi itu. Baru satu kalimat dibaca lagi, kayaknya nggak enak ya, diedit lagi pasti, dihapus lagi. Bahkan pembuatan judul aja saya sarankan diakhiri kalau kita sulit membuat judul. Karena kalau kita membuat judul harus perfect terus kemudian kita muter-muter di situ, ya itu bisa 3 hari saja itu buat judul. Nah, kenapa antara menulis dan edit itu dipisahkan? Ini ada beberapa fungsinya. Salah satu fungsi pentingnya adalah supaya kita bisa memisahkan antara emosi menulis dan emosi mengedit. Emosi menulis adalah bagaimana kita menumpahkan semua ide dan gagasan itu ke dalam sebuah tulisan ya, ke dalam teks ya. Nah, di situ subjektivitas kita itu sangat tinggi. Pasti kita berpikir yang kita sampaikan itu bagus. Emosi kita di situ. Nah, sementara emosi editing adalah emosi pembaca, emosi yang objektif. Itu juga salah satu fungsinya. Fungsi berikutnya adalah kenapa kita pisahkan waktunya, agar kita lebih detail, lebih teliti di dalam proses editing. Kita bisa mengetahui mana yang salah, kita bisa mengetahui hal-hal kecil yang kelewatan kalau kita memisahkan antara proses menulis dan editing. Karena kalau kita pisahkan secara ini ya, suasana kita lebih fresh. Makanya setelah menulis sebaiknya Anda jalan-jalan dulu atau Anda coba keluar dulu beli gorengan. Setelah beli gorengan, makan gorengan, beli es atau apa, Anda kembali lagi depan laptop untuk melakukan editing karena ada jeda di situ biar lebih fresh. Atau juga bisa Anda setelah menulis tidur dulu, baru setelah tidur kita melakukan proses editing. Bahkan beberapa tulisan yang ingin saya kirim ke media nasional, saya perlu waktu sehari untuk melakukan editing. Jadi saya tulis hari ini, besok baru saya edit. Biar saya lebih fresh dan lebih objektif dalam proses editing. Kemudian seni berikutnya adalah kita perlu membaca tulisan kita secara berulang-ulang. Minimal 3 kali. Ini minimal ya, sebaiknya lebih dari 3 kali. Karena semakin kita baca, kita akan semakin menemukan mana yang kurang, mana yang harus dipangkas, mana yang harus ditambah. Itu akan ketemu ketika kita membaca tulisan kita secara berulang-ulang. Nah, ibarat orang belajar naik sepeda ini, makin sering kita belajar naik sepeda, kita makin halus. Atau nyetir mobil ya. Makin kita belajar nyetir mobil, makin halus cara nyetirnya. Sama. Makin kita sering baca tulisan, kita akan menjadikan tulisan kita itu halus dan enak dibaca. Karena kita akan banyak mengetahui mana yang kurang. Disitulah kita memperhalus tulisan kita. Kita sempurnakan secara berulang-ulang. Begitu. Nah, kemudian seni editing berikutnya adalah jadilah pembaca. Jadi setelah kita melakukan penulisan, editing, dan kita baca berulang-ulang, kita harus menjadikan diri kita sebagai pembaca, bukan penulis lagi. Kenapa jadi pembaca? Agar kita bisa melihat tulisan kita secara objektif. Kita membayangkan bahwa tulisan kita ini dibaca oleh anak SMP, anak SMA. Artinya bahasa yang kita sampaikan juga jangan terlalu berat. Jangan pakai istilah-istilah yang mereka nggak paham. Kita juga membayangkan tulisan kita dibaca oleh para dosen, para doktor, ya, para guru besar, para pejabat, para pengambil keputusan. Ya. Jadi kita juga memastikan tulisan kita itu punya nilai. Juga ada kelasnya, berkelas, berbobot.
itu. Dan ketika dibaca oleh para pengambil keputusan, ini tulisan ini bermanfaat gitu. Nah, kita harus memutuskan tulisan kita seperti itu. Dibaca kalangan elit juga oke, dibaca kalangan awam juga oke. Nah, inilah fungsi editing di sini, seni editing di sini. Kita harus mampu menempatkan kita sebagai pembaca. Kemudian seni editing berikutnya adalah jika yakin sudah oke, kita perlu minta kepada orang lain untuk membaca. Nah, ini bisa kita lakukan, ini bisa tidak ya. Tentu beda-beda ya. Nah, beberapa tulisan memang saya minta orang baca, tapi beberapa tulisan juga tidak. Ini tergantung kita. Tapi kalau kita pengen mendapatkan tulisan yang sempurna, menurut kita ya, karena kalau sempurna ini kan dunia ini nggak ada yang sempurna. Menurut kita sempurna, menurut orang lain belum tentu sempurna. Tapi setidaknya sebelum kita mengirim tulisan ke redaksi, kita sudah yakin bahwa tulisan ini sempurna dan paling bagus dan akan diterima. Kalau kita saja nggak yakin, gimana dengan orang lain gitu. Jadi sebelum kita kirim ke redaksi, kita harus yakin dulu bahwa tulisan ini sudah mantap, sudah oke, sudah sangat layak gitu. Nah, orang lain ini tentu macam-macam. Kalau Anda sudah punya pasangan, bisa istri Anda, bisa suami Anda. Kalau Anda anak kosan, ya masih masuk, bisa teman sekosan. Gitu. Kalau Anda punya teman penulis, bisa juga teman penulis. Nah, kalau Anda punya teman penulis, kita minta baca tulisan kita, memang dia akan melihat dari sisi hal, sisi redaksinya, sisi substansinya. Nah, kalau teman penulis, itu memang lebih bagus. Artinya melihat atau mengasih masukan nanti dari dua sudut ya, sudut redaksi, redaksional, dan sudut substansinya. Nah, tapi kalau misalkan teman yang kita minta baca itu bukan penulis, biasanya dia hanya bisa melihat dari sisi substansi. Tapi itu juga tak kalah penting, karena substansi tulisan itu juga sangat penting. Apakah misalkan tulisan ini ketika dibaca orang mendapatkan satu insight baru apa enggak, input baru apa enggak, mendapatkan pencerahan atau tidak. Nah, itu substansi. Itu tadi teknik editing. Materi yang berikutnya adalah bagaimana membuat penutup berkesan. Nah, ini juga materi yang tak kalah penting. Lebih lengkapnya, silakan saksikan video berikut ini. Tutorial menulis kelima, kita akan sharing soal bagaimana membuat penutup yang berkesan. Ini juga salah satu materi yang tak kalah penting di antara materi-materi yang lain. Baik, kita langsung saja mulai. Nah, ini ada kalimat atau ada gium yang menurut saya sangat relevan ya. Yaitu seni itu akan indah jika awal dan akhirnya indah. Nah, itulah seni, karya seni. Dibuka dengan hal yang indah dan ditutup dengan yang indah. Nah, tulisan artikel ataupun yang lain itu juga bagian dari karya seni. Nah, coba kita lihat macam-macam penutup. Bapak Ibu sekalian, sobat penulis, ini macam-macam penutup, tentu tidak hanya 3. Ini kita ambil yang sering digunakan orang saja. Pertama adalah penutup tulisan itu merangkum pesan utama. Jadi posisi penutup di sini adalah mengulang atau mengingatkan pembaca terhadap pesan yang ingin disampaikan di dalam tulisan tersebut. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kutipan tokoh. Nah, ini juga dimaksudkan untuk memberikan kesan dan ending yang berkelas lah, kita kira-kira begitu. Macam-macam kutipan tokoh ini. Bisa tokoh sastra atau tokoh politik, pengusaha, motivator dan lain-lain, mantan pejabat, pemimpin dunia dan seterusnya, atau para akademisi juga bisa.
tergantung tema tulisan dan kita sesuaikan. Nah, kemudian penutup ketiga adalah seruan atau kalimat inspiratif. Ini juga macam-macam jenisnya. Nah, 3 model atau tipologi penutup tulisan ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Coba kita bahas dulu soal model penutup merangkum pesan utama. Ini sekaligus saya kasih contoh ya, di tulisan saya yang dimuat di Jawa Pos 14 Desember 2019. Judulnya Tantangan Pilkada Serentak 2020. Ini penutupnya. Coba saya baca ya. Akhirnya, kita berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mampu menghadirkan kontestasi yang berintegritas. Sebuah kontestasi pemilu bisa dikatakan berintegritas jika seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik partai politik, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, maupun peserta pilkada dan tim suksesnya, tunduk dan patuh pada nilai-nilai moral dan etika kepemiluan. Jadi ini adalah pesan utama di dalam tulisan tersebut, tulisan saya itu. Nah, ini saya coba angkat di penutup. Kemudian kita coba lihat lagi contoh yang lainnya. Ini contoh penutup menggunakan kutipan tokoh. Ini tulisan saya di Koran Tempo 19 November 2019. Judulnya Mudarat Pilkada lewat DPRD. Sebab seperti kata Putnam, salah satu penyakit orang yang sedang berkuasa adalah cenderung ingin melanggengkan kekuasaan. Nah, ini saya kutip ya dari kalimat tokoh karena memang saya ingin memberikan penekanan ya di akhir tulisan bahwa orang yang berkuasa akan cenderung melanggengkan kekuasaannya. Ini terkait dengan pilkada lewat DPRD. Kemudian saya juga ulas penutupnya ini ya, teman kita ini Fajar Riza Ulhaq ya di Harian Kompas 20 Desember 2011 dengan tulisan berjudul Bakar Diri dalam Demokrasi SBY. Ini juga mengutip satu tokoh, ini malah puisi ya. Izinkan penulis mengakhiri tulisan ini dengan puisi Caesar yang dikutip Frans Fanon. Nah, ini puisinya. Jadi macam-macam ya kutipan tokoh ini, bisa tokoh politik, bisa para sastrawan dan seterusnya. Nah, kemudian ini contoh penutup dengan seruan atau kalimat inspiratif. Ini tulisan saya di Koran Sindo 22 Oktober 2019. Ini setelah pelantikan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin ini. Kemudian saya menulis artikel ini berjudul Jokowi dan Orkestrasi Kabinet. Nah, ini penutupnya. Akhirnya, di periode kedua kepemimpinannya, Presiden Jokowi harus mampu melakukan orkestrasi kabinet dengan baik. Ibarat sebuah orkestra, seorang presiden ialah dirijen dari pemain trompet hingga penggesek biola. Dalam sebuah orkestra, agar mampu menghasilkan simfoni yang indah, maka semua pemain harus patuh terhadap instruksi dan perintah sang dirijen, yakni presiden. Nah, ini saya pikir bisa disebut sebagai kalimat inspiratif di dalam sebuah penutup tulisan. Baik sobat penulis, kita seruput kopi dulu. Nah, kali ini adalah materi terakhir, yaitu tutorial mengirim artikel opini ke media massa. Nah, ini adalah materi yang taktis praktis ya. Nanti juga saya jelaskan di situ bagaimana kata pengantar ketika kita ngirim artikel dan bagaimana secara teknis pengirimannya, apa saja persyaratannya. Lebih lengkapnya silakan saksikan video berikut ini.
kepada redaksi. Nah, teman-teman, ini kata pengantar secara umum, tapi teman-teman juga bisa membuat yang lebih emosional daripada yang saya buat ini. Ini sekadar contoh, seperti ini juga sudah cukup, tapi kalau teman-teman membuat yang lebih emosional ya, ingin membangun hubungan dekat dengan redaktur, teman-teman bisa buat yang lebih panjang lagi gitu. Jadi nanti diisi di sini nama medianya apa, kemudian judul tulisan ditulis di sini dan nama penulis ditulis di sini. Oke. Baik sobat penulis, itu tadi 6 materi tutorial menulis ya. Sangat lengkap menurut saya, dari hulu sampai hilir, dari yang teoritis sampai yang taktis praktis. Dengan menyaksikan video ini yang durasinya sekitar 1 jam, saya punya keyakinan Anda bisa menulis. Tinggal dari jurus yang ada, ya dari 6 jurus menulis ini, ada 1 jurus yang jangan dilewatkan, yaitu menulis, dan menulis. Anda belajar selama 1 jam, tapi Anda tidak mengikuti jurus yang ke-7, yaitu menulis, dan menulis, maka Anda juga tidak akan menjadi penulis. Itu sobat penulis yang bisa saya share, saya bagikan pada kesempatan hari ini. Kesempatan yang cerah, kesempatan yang optimis. Pantengin terus channel kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terus semangat, salam menulis.